25%-an itu ke Prabowo dan ke Ganjar. Jadi dilihat dari sisi itu sebetulnya sudah lebih banyak pemilih Nasdem yang ke Anies dibandingkan yang ke Ganjar atau ke Prabowo. Itu data Agustus. Selain itu di tingkatan elit Nasdem juga tampaknya memang kalau kita lihat dari Rakernas yang lalu tampaknya memang lebih banyak ke Anies. Jadi perkembangan belakangan memang menunjukkan bahwa di tingkat elit maupun di tingkat grassroots-nya Nasdem atau pemilih Nasdem itu memang ada kecenderungan mulai ke arah Anies gitu. Jadi barangkali tampaknya itu yang menjadi hitung-hitungan Partai Nasdem. Jadi paling tidak Nasdem bisa mengharapkan tambahan suara dari Anies dari kantong-kantong suara di mana Baik. Anies diperkirakan cukup kuat seperti di Aceh, Sumatera Barat, ya, Sumatera, di Riau, kemudian di daerah-daerah Kalimantan, beberapa daerah Sulawesi dan sebagainya. Tapi memang yang belum saya belum bisa melakukan analisis seberapa besar yang lari, apakah yang lari lebih banyak dibandingkan dengan yang datang gitu. Oke, baik. Saya akan beralih ke Pak Saidiman. Kalau dari kacamata Anda ataupun point of view Anda, sebetulnya Nasdem dengan memilih ataupun mengusung Anies Baswedan ini justru diuntungkan atau dirugikan? Karena kalau data dari berapa banyak kader Nasdem yang keluar begitu juga belum ada. Tapi tadi juga Pak Jayadi menyebutkan bahwa memang banyak juga begitu dari Nasdem yang mana memang juga akhirnya cukup minat begitu untuk mengusung Anies Baswedan di Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden. Kalau dari Anda seperti apa, Pak Saidiman? Iya, saya kira mirip tadi dengan yang disampaikan oleh Bang Jayadi dari survei SMRC Agustus 2022 pasca pengumuman tiga calon dari Nasdem ya, Rakernas Juni 2022 itu, di mana Anies di nomor 1 itu kemudian ada perpindahan memang suara dari pemilih Anies ke Nasdem. Pada survei Maret 2022 itu cuma ada 1,4% pemilih Anies yang menyatakan memilih Partai Nasdem, tetapi pada survei Agustus itu naik menjadi 8,1%. Tetapi ini 8% dari total pemilih Anies ya. Ada perpindahan, tapi angkanya masih segitu. Sementara dari sisi yang lain, kita ada data juga dari SMRC, kita menemukan dalam 1 tahun terakhir, sebetulnya kan pembicaraan mengenai dukungan Nasdem terhadap Anies ini muncul dalam 1 tahun belakangan ini ya, di kalangan elit, di media juga ada perbincangan tentang itu. Dan kalau kita lihat dari pergerakan suara Nasdem, ada penurunan yang cukup signifikan suara Nasdem dari Indonesia bagian timur dan tengah, di mana Indonesia bagian timur ini adalah salah satu lumbung atau basis suara Nasdem pada pemilu 2019 lalu. Pada pemilu 2019 Indonesia bagian timur itu Nasdem mendapatkan sekitar 13% dari sana. Dan dari survei kita pada Mei 2021 itu suara Nasdem di Indonesia bagian timur dan tengah sekitar 10,8%. Pada survei Agustus itu turun menjadi 3,9%. Jadi ada penurunan yang signifikan ketika isu Nasdem mulai ingin mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden. Dari 10,8% menjadi 3,9%. Sementara dari wilayah di mana Nasdem tidak terlalu banyak meraih dukungan pada pemilu yang lalu, misalnya Jawa Barat atau DKI atau Indonesia bagian barat secara umum, kita belum menemukan ada pergerakan signifikan suara yang masuk ke Nasdem ketika isu pencalonan Anies Baswedan ini mencuat. Kita lihat misalnya di Jawa Barat sebagai provinsi yang terbanyak penduduknya, populasi terbanyak itu ada sedikit pergerakan, tetapi pergerakannya ini tidak signifikan, dari 0,4% pada Mei 2021 menjadi 1,7% pada survei Agustus 2022. Artinya ini stabil sebetulnya karena tidak signifikan secara statistik. Juga dari sisi agama, kita saksikan bahwa dari pemilu 2014 ke pemilu 2019 ada perubahan suara Nasdem sebetulnya, baik pemilih Muslim maupun pemilih non Muslim itu sama-sama naik. Tetapi pada pemilih non Muslim kenaikannya lebih signifikan daripada pemilih Muslim. Lalu kita saksikan dalam 1 tahun terakhir ada pergerakan suara pemilih non Muslim dari 6,8% pada survei Mei 2021 menjadi 2,5%.
pada survei Agustus 2022. Jadi ada penurunan yang juga signifikan dari pemilih non-Muslim terhadap Nasdem. Sementara pemilih Muslim yang mungkin ingin ditarget oleh Nasdem ketika mencalonkan Anies itu tidak mengalami pergerakan yang signifikan atau relatif stabil dari 3,3% pada Mei 2021 menjadi Baik. 3,7% pada Agustus 2022. Intinya adalah ada perubahan wajah pemilih Nasdem, tetapi kita lihat perubahannya belum imbang Oke. antara yang keluar dengan yang diharapkan masuk. Oke, baik Pak